Baru-baru ini kita dikejutkan dengan dua negara yang selama puluhan tahun saling mengancam akhirnya meledak dalam konfrontasi terbuka. Israel dan Iran, dua kutub panas di Timur Tengah, kini benar-benar masuk ke dalam perang terbuka. Segalanya bermula dari meningkatnya ketegangan seputar program nuklir Iran. Israel yang selama ini menegaskan bahwa Iran tak boleh punya senjata nuklir, akhirnya melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran. Israel membombardir lebih dari 100 titik strategis Iran. Fasilitas nuklir, markas militer, dan tokoh-tokoh penting militer Iran menjadi sasaran. Iran membalas, gelombang drone dan rudal diluncurkan ke wilayah Israel. Suara sirene dan dentuman ledakan dan nyala api menjadi pemandangan biasa di langit Timur Tengah. Namun yang lebih mengkhawatirkan, ini bukan lagi sekadar konflik lokal. Ini adalah api yang bisa membakar dunia. Lalu bagaimana dampak konflik ini terhadap dunia? Yang pertama, lonjakan harga minyak dunia. Selat Hormuz, jalur utama 30% pasokan minyak dunia, berada di bawah ancaman. Iran mengancam akan menutupnya jika agresi tetap berlanjut. Hasilnya, harga minyak melonjak tajam, memicu inflasi di negara-negara pengimpor energi dari Eropa hingga Asia Tenggara. Yang kedua, kepanikan pasar global. Pasar saham di Tokyo, London, Frankfurt, dan New York mengalami kejatuhan. Investor lari ke aset aman seperti emas dan dolar Amerika Serikat. Negara-negara berkembang paling terpukul. Mata uang mereka melemah dan biaya impor naik drastis. Yang ketiga, polarisasi politik global. Amerika Serikat dan Israel semakin terkunci dalam aliansi militer. Sementara Rusia dan Cina menyerukan gencatan senjata, tapi secara implisit menuduh Israel sebagai agresor. PBB kembali menjadi panggung kecaman tanpa hasil nyata. Dunia terbelah tidak hanya dalam diplomasi, tapi juga dalam opini publik. Yang keempat, ancaman terhadap keamanan regional. Kelompok-kelompok milisi yang pro-Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman mulai bergerak. Serangan ke wilayah Israel dari perbatasan utara mulai meningkat. Ada kekhawatiran konflik ini bisa meluas menjadi perang kawasan melibatkan Suriah, Irak, Lebanon, bahkan Teluk Arab. Yang kelima, bisa jadi akan terjadi ketegangan sosial di dalam negeri negara lain. Di Eropa dan Amerika, masyarakat Muslim dan Yahudi kembali berhadapan di jalanan dalam demonstrasi besar-besaran. Polarisasi domestik tumbuh dan memperkeruh kebijakan luar negeri masing-masing negara. Lalu di mana posisi Indonesia dan ASEAN? Diam atau bergerak? Hari ini negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia belum mengambil sikap tegas. Namun tekanan ekonomi mulai terasa. Harga BBM terancam naik, impor pangan terganggu, dan tekanan geopolitik memaksa negara-negara ASEAN untuk meninjau ulang hubungan diplomatik dan ekonomi mereka. Indonesia dengan posisi strategis dan prinsip bebas aktif berada dalam dilema. Menjaga netralitas bukan berarti bisa diam. Dunia bertanya, apakah Indonesia akan bersuara atau sekedar jadi penonton sejarah? Menurut saya, perang ini tidak akan dimenangkan oleh siapa-siapa. Perang Israel dan Iran bukanlah perang agama, bukan pula sekadar perang antar negara. Ini adalah refleksi dari dunia yang gagal mencegah konflik, gagal membangun dialog, dan gagal membatasi ambisi. Dalam konflik ini mungkin akan ada yang menang secara militer, tapi dalam skala kemanusiaan semua pihak kalah. Anak-anak kehilangan masa depan, ekonomi dunia terancam resesi, dan kepercayaan terhadap perdamaian global akan memudar. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang benar, tapi berapa lama lagi dunia bisa bertahan sebelum seluruhnya terbakar.